Halo pemirsa, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nih di podcast Bahasa FM yang kali ini luar biasa kedatangan sosok inspiratif yang insya Allah bakal nambah wawasan dan pengetahuan kita dengan segudang prestasi yang sudah ditorehkan. Dan jangan lupa ya, sebelum nonton nyalakan loncengnya serta subscribe dan ketik tombol like-nya supaya konten-konten kita ke depannya bakal lebih bisa memberikan yang terbaik. Oke, kali ini Alfi perkenalkan ada Mbak Lulu Arianti nih yang sudah hadir di podcast Bahasa FM. Halo, selamat pagi, apa kabar Mbak Lulu? Selamat pagi Mbak Alfi, kabar baik, alhamdulillah. Sehat luar biasa. Alhamdulillah, ya. sehat. Alhamdulillah luar biasa. Insya Allah ini Mbak Lulu udah kedua kalinya datang di Bahasa FM, tapi untuk podcastnya baru kali ini ya. Iya. Oke, sebelum Alfi mulai nih ya, Alfi ucapkan selamat untuk pencapaian prestasinya yang mana Mbak Lulu sudah menjadi juara di ajang olahraga yang sudah diikuti di Pekan Paralimpik Nasional atau Peparnas yang ke-16 2021 di Papua. Selamat Terima kasih untuk prestasinya. Terima kasih Mbak Sudah Alfi. mengharumkan nama baik Situbondo dan juga mengharumkan nama Jawa Timur tentunya ya. Terima kasih. Oke. Wah, keren sekali. Tapi buat teman-teman yang masih belum tahu tentang Mbak Lulu ini siapa, beliau adalah Ketua di Yayasan Pelopor Peduli Disabilitas Situbondo atau PPDIS. Nah, Mbak Lulu ini meskipun seorang disabilitas ya, tapi kita tahu bahwa beliau itu penuh dengan beberapa torehan prestasi, terutama kali ini yaitu di bidang olahraga tenis meja. Kalau boleh tahu, sejak kapan sih Mbak Lulu itu mendalami bidang olahraga tenis meja ya? Iya. Sebenarnya kalau mendalami itu aku masih awalnya kan aku mendampingi teman-teman difabel itu di Kejurda di Surabaya 2011. Aku melihat ada pertandingan tenis meja pakai kursi roda nih. Aku kok langsung asik juga ya kayaknya. Berarti aku bisa nih. Waktu itu nggak ada atlet perempuan, hanya laki-laki semua. Akhirnya aku ngobrol dengan beberapa teman dan mereka bilang bahwa di Situbondo ada kok atlet nasional gitu, Pak Tato. Jadi aku waktu itu masih belum kenal Pak Tato, belum kenal Pak Tato. Yes. Jadi karena penasarannya dan karena inginnya juga aku bisa belajar tenis meja, akhirnya aku kenalan nih. Meskipun Pak Tato orang Situbondo, ternyata beliaunya sudah ada di Platnas waktu itu. Wow. Jadi aku kenalan, aku bilang kalau aku pingin, terus gayung bersambut Pak Tato, wah kebetulan nih karena atlet perempuan itu jarang sekali, ini kesempatan gitu kan. Akhirnya begitu Pak Tato pulang ke Situbondo, beliaunya juga yang mengajak kalau memang kamu beneran mau belajar, ayo saya sendiri yang ngelatih gitu. Jadi waktu itu saya ingat benar, ternyata kalau mau berlatih tenis meja itu nggak sembarangan juga, bednya mahal. Nggak, saya pikir kan seperti yang di kampung-kampung itu ya, bednya sama. Ternyata kata Pak Tato enggak, beda. Jadi waktu itu Pak Tato yang belikan saya bed. Terus waktu latihan saya juga diantar jemput dari nol. Saya tuh diajarkan sekitar 3 bulan mungkin saya sudah bisa waktu itu bersama dengan murid-murid Pak Tato yang lainnya masih kecil-kecil nih. Saya sendiri yang paling dewasa waktu itu. Nah, beberapa tahun kemudian, sekitar tahun 2014, itu saya sempat mau ikut Peparnas waktu itu, tapi nggak jadi. Mungkin bukan rezeki saya. Setelah itu, saya sempat juga drop juga sih, maksudnya, ternyata kesempatan untuk perempuan nggak ada nih. Saya sempat nggak mau latihan lagi. Iya, kecewa juga karena sudah latihan, nggak jadi berangkat. Akhirnya saya nggak mau latihan waktu itu. Tapi di tahun 2015 Pak Tato kembali lagi mengajak, ayo sudah kamu latihan lagi, mau ada Peparnas di Bandung nih. Tapi waktu itu kita latihannya masih separuh-separuh nih, setengah-setengah, karena takut nanti kita latihan nggak berangkat lagi gitu kan. Tapi ternyata waktu itu saya berangkat. Dan ya ini pengalaman yang sangat luar biasa sebenarnya waktu di Bandung. Ternyata modal saya sebagai aktivis itu tidak cukup untuk menguatkan mental saya di saat saya ada di laga pertandingan. Nah,
apalagi ternyata kalau mau bertanding kita juga harus siap semuanya nih, alat-alatnya dan lain-lain, karena waktu itu sempat bed saya itu bermasalah dan tidak boleh digunakan saat pertandingan. Sementara saya harus masuk Saat itu juga. Iya, karena nama saya sudah dipanggil dan saya sudah harus ada di meja pertandingan, sementara bed saya nggak boleh digunakan. Nah, terbayangkan stresnya bagaimana. Sementara Pak Tato nggak ada di sekitar saya juga. Akhirnya di 2 menit sebelum saya masuk meja itu, Pak Tato meminjamkan saya itu bed sama temannya nih. Karena bed itu ternyata harus mengenal dulu saya nggak bisa menggunakan bed ini karena bed itu kan harus sudah mengenal karakter dari karetnya masing-masing, seperti itu. Jadi di Bandung, singkat kata itu saya gagal. Meskipun saya sempat memenangkan 1 lawan saya dari Bandung itu, tapi saya gagal, tidak membawa medali. Nah, dari sana saya termotivasi bahwa di PON 16 nanti di Papua saya harus bisa mendapatkan medali. Nah, dan itu didukung sama Pak Tato. Meskipun kenyataannya dari 2016 sampai kemarin mau berangkat, ada sih beberapa tahun-tahun itu yang memang aktivitas saya sibuk sekali, jadi saya latihannya juga selama saya bisa saya latihan, karena latihannya itu kan 1 minggu 4 kali nih Mbak Alfi. Jadi ini motivasi saya, meskipun kadang teman-teman yang mengingatkan, ayo Mbak latihan, katanya mau dapat medali. Tapi di 2 tahun terakhir saya coba untuk latihan secara serius juga, dan alhamdulillah kemarin kita dapat 3 medali, 2 perak, 1 perunggu nih, alhamdulillah. Meskipun dari pelatih saya di Jatim itu saya ditarget hanya 1 perunggu awalnya. Berarti sudah melampaui batas. Iya, dan ternyata memang benar ya, yang namanya kesuksesan gak mungkin cuma sekali diraih. Betul. Butuh kegagalan yang memang harus jadi batu loncatan. Betul. Begitu. Dan Mbak Lulu bisa buktikan nih guys, bahwasanya memang kegagalan itu bukan sebuah hambatan dan keterbatasan, tapi bisa menjadi motivasi besar untuk bisa bangkit lagi dan lagi untuk meraih pencapaian. Wah, ternyata di sini juga ada sosok yang benar-benar jadi pendorong Mbak Lulu ya, yaitu salah satunya Bapak Tato, yang mana kita tahu memang beliau juga atlet internasional dari Putra Situbondo juga. Betul. Gitu ya. Oke, di sini sangat menarik gitu ya, ketika Mbak Lulu ada keinginan, wah keren juga nih, ternyata bisa ya pakai kursi roda. Di situ ada kemauan dan juga disertai dengan usaha ingin kenal sama seorang Pak Tato, dan ada usaha-usaha untuk berlatih gitu. Nah, meskipun kendalanya Mbak Lulu udah bilang tadi ada kegagalan-kegagalan, bagaimana sih mengolah kegagalan itu menjadi sebuah motivasi atau semangat lagi? Kadang kan gitu Mbak, kita kadang kalau udah kalah atau mungkin kadang udah apanya yang kalah, kayak misalnya tadi bednya bermasalah, itu pasti bikin kita udah ciut, udah down gitu ya, dan malas lagi mau bangkit. Nah, seorang Mbak Lulu Ariyanti ini bagaimana mengelola sebuah kegagalan menjadi motivasi besar untuk bisa bangkit lagi? Iya, sebenarnya lebih ke memang pada dasarnya saya kan senang tantangan nih. Oh iya. Nah, di saat saya gagal, saya tertantang bahwa kenapa saya harus gagal kembali dan saya harus berhasil nih ke depannya, seperti itu. Karena tidak mungkin di dunia ini selama kita mau berusaha, dan usaha itu yang harus diniatin benar-benar dari hati. Dan saya diyakinkan kembali dengan teman-teman. Saya beruntung sekali ada di sekitar teman-teman, ibu saya yang selalu mensupport saya. Apalagi kemarin di Papua, sebelum ke Papua saya 3 bulan saya harus menjalani puslada dulu nih, tanggal 2 tiba-tiba dipanggil harus masuk puslada, sementara saya punya tanggung jawab di pekerjaan saya. 2 bulan hampir berangkat, saya juga sempat jatuh sakit selama 1 bulan. Wah, ini sempat menjadikan saya nggak boleh gagal nih. Di saat kita tahu ya COVID waktu itu tinggi-tingginya, saat saya gitu, panas dan lain-lain, sampai saya harus berobat, saya harus pastikan bahwa saya tidak akan gagal karena gara-gara penyakit ini gitu kan. Nah, ini yang membuat saya semakin lebih percaya diri, di mana saya juga selalu ingat ibu saya yang harus saya tinggalkan, selalu telepon bahwa ibu saya selalu mendoakan saya. Itu yang semakin meyakinkan saya, ditambah teman-teman saya yang pasti bisa gitu. Dan itu yang semakin
meningkatkan kepercayaan diri saya sendiri. Oke, beberapa kali memang Alfi sering ngikutin yang namanya media sosial Facebooknya Mbak Lulu, dimana kadang merasa terharu sekali ketika seorang Mbak Lulu yang sudah bisa dibilang anak mama nggak bisa jauh dari orang tua begitu ya, harus sekian bulan, harus sekian waktu jauh dari orang tua. Bagaimana sih kalau bisa digambarkan momen-momen saat itu ketika selalu bersama orang tua, lalu ketika itu Mbak Lulu harus jauh dari orang tua, apa yang Mbak Lulu rasakan dan bagaimana support orang tua sampai Mbak Lulu bisa meraih prestasi sejauh ini? Iya, sebenarnya kalau anak mama enggak, Mbak. Lebih ke saya punya tanggung jawab karena ibu saya sudah sepuh. Ibu saya sudah sepuh, tidak bisa tidak bisa mandiri lagi. Ibu saya harus makan disuapin, kebiasaan tiap pagi saya harus nyuapin ibu saya, dan menyiapkan makannya. Ibu saya itu kan jarang orang yang tidak mau makan di luaran gitu kan. Kalau pengen biasanya bisa nggak dimasakin gitu kan. Di saat saya harus pergi, kalau dulu saya kalau ada tugas ke luar kota kan hanya paling lama 1 minggu atau 10 hari. Nah begitu saya tahu 3 bulan, ibu saya itu sempat, lah nanti ibu dengan siapa? Nah ini yang membuat saya berangkat enggak. Tapi satu sisi ibu saya langsung bilang, tapi gak apa-apa deh kamu berangkat, karena ibu ingin kamu juga sukses, ini cita-cita kamu. Nah ini yang membuat saya, oke, kita akan berkorban bahwa saya harus pergi, ibu saya juga saya harus tinggalkan, tapi tetap semua kita pantau. Dan yang membuat saya itu agak gamang itu di saat ibu saya telepon, karena ibu saya tidak pakai Android ya. Ibu kangen, pengen lihat kamu. Wah ini yang bikin saya sudah deg-degan, apalagi teman-teman kantor itu. Pasti bikin haru. Iya, tiba-tiba teman kantor video call, ada apa nih? Ternyata ibu saya pingin, ini Mbak, si Mbak sudah kangen sama Mbak. Belum adik saya kalau datang, kamu gak latihan, ini ibu lagi kangen Mbak saya. Jadi ya Allah, jadi saya meskipun mau nangis atau ya saya sudah kangennya nanti ya, kalau saya bisa pulang ya udah kita sempat-sempatkan. Apalagi kemarin waktu sakit pun saya nggak bilang sama ibu saya, khawatir, tapi ibu saya itu nyambung biasanya, kamu sakit ya? Oh enggak sakit gitu kan. Jadi saya nggak mau di video call di saat saya di rumah sakit atau waktu posisi saya sakit. Alasan saya lagi latihan gitu. Sampai saudara-saudara saya yang di sini juga nggak tahu, karena takut keceplosan ngomong sama ibu saya. Hanya kakak saya yang di Surabaya yang tahu. Itu sebuah usaha yang Mbak Lulu berikan supaya orang tua di belakang atau di rumah itu tidak khawatir dan Mbak Lulu tetap bisa konsentrasi. Betul. Oke. Kalau boleh tahu, berapa lama sih persiapan yang sudah Mbak Lulu lakukan sejauh ini sampai meraih prestasi sekarang? Dan apa saja persiapan-persiapan yang sudah Mbak Lulu lakukan sejauh ini? Ya, sebenarnya kan dari 2016 sampai 2018 itu saya latihannya hanya sesekali aja. Masih belum maksimal. Ya, gitu. Di tahun 2019 itu saat saya latihan 2 bulan rutin, tiba-tiba ada informasi ada kejurnas nih. Nah, saya memberanikan diri saya mau ikut kejurnas untuk tenis meja. Dengan rasa percaya diri pastinya dong ya. Meskipun Pak Tato bilang, kamu baru 2 bulan, belum 3 bulan mau ikut kejurnas, yakin musuh kamu itu dari pelatnas semua. Saya bilang dengan dengan sok percaya dirinya, nggak apa-apa, saya pengen tahu musuh saya nanti siapa sih gitu. Jadi saya didampingi pelatih saya datang ke jurnas itu. Meskipun saya kalah, tapi saya itu senang. Pulang senang karena nanti musuh saya ini nih, apa nih yang harus saya siapkan. Termasuk pelatih saya itu kemarin, ternyata kamu harus menyiapkan pukulanmu yang ini, teknismu seperti ini harus diperbaiki dan lain-lain. Itu sudah disiapkan oleh pelatih saya dan Pak Tato. Jadi karena saya sudah tahu siapa yang akan saya hadapi dan apa yang harus saya siapkan, itu sudah ditambah saat Pusladda juga kemarin. Jadi lebih konsentrasi lagi sih, bahwa tujuan saya hanya satu, untuk meraih prestasi. Apalagi dukungan orang banyak ya, teman kerja saya. Ini sangat luar biasa yang membuat saya semakin yakin bahwa saya akan bisa meraih prestasi di Papua. Baik, berarti selain persiapan yang sudah matang, Mbak Lulu menggunakan semangat dari orang-orang terdekat Mbak Lulu sebagai senjata utama gitu ya, supaya bisa tetap gigih, tetap berjuang di ajang perlombaan. Kendala yang pernah Mbak Lulu alami semasa perlombaan ini?
Iya. Suka dukanya deh kalau boleh tahu ya. Karena kalau Alfi lihat nih dari postingannya, ikut terharu ketika saya harus melihat perjalanan Mbak Lulu sekian jam. Wah, nggak kebayang gimana capeknya sebelum pertandingan. Iya, ya kan? benar. Jadi boleh dong cerita bagaimana perjalanan dari Situbondo sampai ke Iya. Papua dan suka dukanya seperti apa? Ya, sebenarnya kalau suka dukanya itu kan ini menjadi saat saya merasa kok seperti ini ya, kok tersiksa gitu kan. Di saat saya di Puslada itu saya merasakan bahwa wah, ini saatnya saya menjadi atlet beneran nih. Kalau dulu saya merasa saya sebagai atlet itu hanya sebagai selingan saya saja gitu kan. Sekedar hobi. Iya, sekedar hobi, Oke. tapi di sana saya harus latihan fisik, latihan begini begitu dengan disiplin waktu yang semakin ketat lagi, tempat latihan dengan asrama yang agak jauh juga. Sampai saya bawa motor saya ke Surabaya, minta teman-teman untuk mengantarkan seperti itu. Tapi proses ini saya nikmati bahwa saya sadar bahwa keberhasilan itu tidak akan bisa diraih dengan mudah, butuh perjuangan dan pengorbanan yang pastinya. Oke. Dan apalagi saat kita mau berangkat ke Papua, kita berangkat dari Surabaya itu jam 6 petang itu sampai di Makassar jam setengah 8. Nah, ternyata dari Makassar untuk ke Papua kita masih menunggu pesawat keesokan harinya. Wah, bisa dibayangkan Jadi masih kan? nunggu sekian lama semalaman, gitu ya? iya semalaman. Sementara waktu itu saya kan sudah pakai kursi roda dan saya tidak bisa tidur. Waktu itu kita sudah tidur di emperan bandara karena kan ditutup ya kalau malam itu. Nggak ada kursi, nggak ada apa. Saat saya itu kan kesulitan kalau harus duduk di bawah untuk berdirinya. Sampai setengah 2 itu saya nggak bisa tidur. Sampai teman-teman saya atlet yang yang adik-adik itu sampai bilang, Bu Lulu nggak mau tidur nih, nggak bisa tidur nanti nggak bisa bangunnya gitu kan. Sudah, masa orang sekian banyak ini nggak bisa bangunin Bu Lulu capek, besok harus begini begitu gitu kan. Akhirnya saya jam 2 itu turun dari kursi roda, tiduran juga di lantai dengan teman-teman yang lain. Jam 4 sudah dibangunin untuk siap-siap kita check-in lagi seperti itu. Jadi perjalanan yang sangat luar biasa. Sampai ke Papua jam 12, ternyata kita juga harus datang ke Istora dulu, administrasi dan lain-lain. Sampai jam 9 kita masih belum ke hotel. Sampai di hotel itu sekitar jam 11 malam. Tiba-tiba kita baru tidur sudah bangun. Di sana kayaknya malamnya kan lebih pendek ya daripada di sini. Jadi kita harus adaptasi juga. Iya, seakan baru tidur kita sudah bangun. Di sana kita jam 6 sudah harus keluar dari kamar untuk siap-siap ke stadion lagi seperti itu. Jadi kita nanti di stadion juga sampai jam 10 malam, jam 9 malam. Bisa dibayangkan kan capeknya itu seperti apa. Kita juga Dan harus itu nggak terbayang waktu Iya, benar. di hadapan Mbak Lulu gitu ya. Iya, nggak terbayangkan sih. Meskipun pelatih sempat, kalian harus siap dengan kondisi fisik apapun, entah sampai malam atau apa, kalian biasanya capeknya itu lama menunggu giliran kita bertanding seperti itu. Tapi ya itu tadi, setiap mau bertanding biasanya yang pertama saya telepon ibu saya mau tanding nih, doakan lancar semuanya dan lain-lain. Komunikasi nggak terputus sama sekali. Tetap Okay. dengan teman-teman, iya aku mau tanding nih, nanti mereka sudah yakin menang gitu aja kan. Jadi saya lebih menikmati meskipun di meja pertandingan itu ada juga rasa terkadang saya sempat awal-awal itu kalah 2 set duluan. Bagaimana menentukan saya harus menang. Ya untung sekali lagi ada Pak Tato yang selama saya bertanding itu jadi official saya juga, karena pelatih itu bertanya, Mbak Lulu mau di officialin siapa? Jadi saya kalau boleh memilih, saya officialnya Pak Tato saja, karena Pak Tato yang sudah tahu karakter saya kan. Di saat saya down juga Pak Tato, ngapain kamu? Ayo kamu harus bangkit katanya Pak Tato. Kamu sudah pucat pasi atau apa? Jadi Pak Tato yang bisa mengembalikan rasa percaya diri saya. Keren sekali. Wah guys, ini sebuah perjalanan yang panjang. Ternyata memang benar kesuksesan gak mudah diraih dengan atau tanpa dengan yang namanya perjuangan dan juga pengorbanan. Oke, banyak suka duka yang sudah Mbak Lulu lewatin. Dan kalau boleh cerita dikit nih, hal apa yang sudah bikin Mbak Lulu senang sesampainya di Papua? Sekian lama perjalanan. Lalu apa saja nih yang bisa bikin Mbak Lulu tambah semangat sesampainya di Papua nih? Seperti apa? Kasih gambaran, kita kan nggak tahu nih. Iya,
Awal saya mau berangkat ke Papua itu seminggu sempat was-was juga, takut. Kita tahu kan kabar Papua itu mengerikan dan lain-lain. Dengan berbagai konfliknya. Iya benar. Ya. Saya sempat telepon teman saya yang di Papua itu, dia juga panitia di sana. Saya memastikan, benar nih Papua aman. Saya takut nih, sampai ibu saya, kamu beneran mau berangkat? Katanya kemarin ada penembakan atau lain-lain di bandara. Nah, itu bikin saya deg-degan juga sih. Tapi begitu saya memastikannya. Dari Makassar ke Timika waktu itu, saya melihat dari atas itu dari pesawat. Saya nggak bisa tidur kan waktu itu. Tapi saya menikmati. Indah banget ya Papua dari atas gitu. Jadi saya lebih penasaran, apa iya di bawah sana banyak konflik gitu kan. Jadi saya selama perjalanan itu nggak tidur, saya menikmati benar pemandangan. Iya. Dan salah satu yang saya kagumi itu ternyata awan-awan itu membuat semangat saya. Saya kebetulan memang pencinta awan nih. Kalau jalan-jalan kelihatan awan bagus, pasti saya foto. Ternyata saya lebih dekat nih waktu itu. Saya merasa awan itu ada di tangan saya dan saya merasakan bahwa mimpi saya. Ya, saya kan selalu bagaimana rasanya saya bisa terbang ke awan dan lain-lain. Nah, begitu saya di pesawat saya melihat awan betapa indahnya itu menjadi salah satu motivasi bahwa kayaknya di Papua saya bakal sukses deh seperti itu. Apalagi keyakinan nih ya. Iya, apalagi waktu turun ternyata orang-orang Papua itu ternyata nggak menakutkan seperti yang kita bayangkan. Bagaimana mereka lebih ramah, menjaga saya juga dan lain-lainnya. Iya, ternyata wah, ternyata beda ya. Dan begitu saya melewati kotanya itu, wah. Kalau boleh jujur, Situbondo kayaknya nggak ada apa-apanya nih dengan Papua. Kayaknya lebih maju sana deh dari pembangunannya dan lain-lainnya, terlepas dari ibu kota. Tapi kali ini terbukti bahwa pemerataan pembangunan di era zaman sekarang itu sudah terrealisasi. Jalan di sana nggak ada yang bergelombang. Keren banget. Dan itu menjadikan satu pengalaman baru untuk Mbak Lulu, orang Situbondo udah sampai di Papua nih. Dan satu nih, di saat saya menunggu giliran saya bertanding, LO saya itu kan orang Papua nih. Saya biasanya duduk itu menunggu bersama dengan teman-teman Papua. Dan di situ kita banyak ngobrol. Bahkan saya diajarkan, saya yang minta diajarkan budaya di sana kan Nginang ya seperti itu. Ini apakah memang sudah budaya? Iya, karena saya memperhatikan itu kayaknya sudah menjadi tradisi. Kalau di sini teman-teman ngemil kacang atau apa, di sana itu pinang yang mereka ngemil gitu. Dan saya tanya kenapa harus pinang? Mereka bilang ini sehat, ini begini begitu. Dan saya sempat mencoba juga sih meskipun tapi aneh coba-coba. Iya meskipun wah pahit nih. Iya memang pahit begini begitu. Akhirnya mohon maaf saya nggak bisa melanjutkan. Saya minta maaf sama mereka, tapi itu pengalaman berharga bagi saya bahwa setiap daerah punya budaya yang beda-beda, tapi yang menurut saya ada keistimewaannya. Apalagi saya juga bisa menikmati pemandangan beberapa tempat wisata yang sangat luar biasa di sana. Keren banget ya. Seorang Mbak Lulu udah sampai di Papua, udah nambah pengetahuan juga dengan berbagai tradisinya ya kan. Terus yang kita tahu kalau Minang, kalau di sini kan orangnya orang sudah sepuh-sepuh, sana enggak, anak-anak juga sudah Minang semua. Itulah namanya tradisi Indonesia yang penuh dengan berbagai macam tradisi. Mbak Lulu, sejauh ini dengan mohon maaf sekali ya, dengan keadaan Mbak Lulu seorang disabilitas, apa sih yang bisa menjadi kunci atau modal utama Mbak Lulu tetap bisa percaya diri, dan bagaimana Mbak Lulu itu bisa menularkan sama teman-teman, terutama untuk teman-teman disabilitas? Kalau saya pribadi, saya selalu berpositif thinking dan saya selalu mensyukuri bahwa saya ini mendapatkan karunia yang luar biasa yang tidak pernah orang lain berikan atau diterima orang lain. Saya menerima keberadaan saya seperti ini, itu karunia yang sangat luar biasa dan harus saya syukurin. Saya tidak pernah, seandainya saya nggak difabel, nggak pernah. Justru saya dengan keberadaan saya sebagai difabel, saya merasa bahwa saya menjadi makhluk yang sama sempurnanya yang orang bilang dalam tanda kutip bahwa mereka sempurna dibandingkan saya. Itu yang selalu ada di diri saya, sehingga saya tidak pernah merasa berkecil hati atau apapun itu namanya.
Bahkan saya berusaha bagaimana dengan keadaan saya seperti ini, saya selalu berusaha menjadi manusia yang bermanfaat bagi semua orang. Benar. Tidak hanya kepada difabel, tapi masyarakat di sekitar saya seperti itu. Dan saya ingin adik-adik saya khususnya yang difabel, bagaimana mereka tidak terpuruk. Mereka lebih menikmati keberadaan mereka, lebih percaya diri, mengakui identitas mereka sebagai difabel. Difabel bukan hal yang menyulitkan bagi mereka atau bukan aib bagi mereka, tetapi hal yang istimewa yang harus disyukuri dan harus kita gali potensi apa yang ada pada diri kita agar kita lebih percaya diri. Wow, keren sekali ya guys. Jadi tetap seorang disabilitas atau difabel ini adalah sebuah nikmat yang sudah Tuhan berikan oleh Sang Pencipta, dan pasti punya sebuah kelebihan yang bisa jadi tidak bisa dimiliki oleh orang lain. Benar. Dan kita harus kelola itu untuk tetap bisa meyakinkan dan menumbuhkan rasa percaya diri. Oke, sejauh ini target yang sudah dicapai oleh Mbak Lulu yaitu beberapa prestasi yang sudah banyak sekali, yang mana terakhir kali ini Mbak Lulu bisa mendapatkan 1 perunggu, udah gitu bisa mendapatkan 2 perak dan 1 perunggu gitu ya. Nah, apa yang masih belum Mbak Lulu raih target ke depannya? Wah, sebenarnya saya nggak punya target dalam hidup saya ya. Tapi saya selalu berusaha menjadi orang yang lebih baik lagi dan lebih bermanfaat lagi. Bagaimana saya bisa mewujudkan inklusif itu ada di mana-mana, khususnya saya ingin di Situbondo lebih inklusif lagi, dan nantinya tidak hanya di Situbondo tetapi lebih ke Jawa Timur dan nantinya lebih menuju ke Indonesia yang inklusif. Nah, untuk mewujudkan itu, proses inklusif ini yang harus kita lalui bersama-sama, dan khususnya bagi teman-teman difabel, proses ini harus kita mulai dari diri kita dan akan kita lanjutkan dengan lingkungan kita. Bagaimana kita sebagai disabilitas lebih terbuka kepada semua pihak, kita bisa berjejaring dan bermitra kepada banyak komunitas ataupun baik itu dari pemerintahan, legislatif dan eksekutif untuk mewujudkan satu pembangunan yang benar-benar inklusif. Dan itu tidak boleh lepas dari peran serta kita, partisipasi kita secara penuh. Dan untuk teman-teman yang pastinya sebagai disabilitas, kita bukan manusia yang lemah, tetapi kita sebagai manusia yang harus turut berpartisipasi secara penuh untuk mengisi pembangunan ini. Kita tidak boleh menjadi objek, tapi sebagai subjek. Dan ingat, kita bukan manusia yang harus dikasihani, tetapi kita punya hak yang sama untuk bisa berkarya dan berprestasi. Oke. Baik, benar sekali kata Mbak Lulu ya. Jadi kesetaraan kali ini sudah sangat ditingkatkan, bahwasanya teman-teman difabel itu sama rata dengan non disabilitas gitu ya. Oke, dan keren sekali motivasi Mbak Lulu, yaitu ingin selalu menjadi orang yang bermanfaat, orang yang berguna untuk orang-orang di sekitar. Meskipun pada kenyataannya Mbak Lulu adalah seorang difabel, tapi beliau bisa membuktikan, bisa menunjukkan bahwa saya bisa dan saya mandiri, tidak perlu dikasihani. Betul. Itu yang terpenting. Iya. Oke, Mbak Lulu, kepada siapa saja sih Mbak Lulu ingin menyampaikan terima kasih? Kepada siapa saja orang-orang yang selama ini sudah berjuang dan juga memotivasi Mbak Lulu sampai bisa meraih di puncak kesuksesan kali ini? Iya, sebenarnya kalau boleh, seandainya ada itu, saya ingin berterima kasih pada almarhum bapak saya. Karena beliau itu yang paling tahu saya. Dari awal saya mau menjadi seorang aktivis, bapak saya yang mendukung penuh. Bahkan yang meyakinkan bahwa kalau saya mau jadi aktivis ya udah, jangan separuh-separuh seperti itu kan. Yang kedua ya ibu saya, karena ibu saya sampai sekarang ada dan selalu mendoakan saya. Termasuk juga saudara-saudara saya, sahabat-sahabat saya. Yang terpenting itu adalah saya sangat bersyukur ada di lingkungan orang-orang yang sudah mau bermitra dengan saya. Terakhir itu mitra kunci. Oke, keren sekali. Jadi tidak ada batasan usia untuk tetap berjuang dan meraih sebuah prestasi. Benar. Luar biasa sekali bakti seorang
Mbak Lulu Arianti ini kepada orang tua yang mana selalu menjadi motivasi ya Iya. untuk Mbak Lulu. Sudah tahu bagaimana apa yang diinginkan oleh Betul. anaknya, dan kini meskipun almarhum ayah Mbak Lulu sudah meninggal, tapi Mbak Lulu bisa buktikan insya Allah saya bisa gitu ya. Betul. Sampai detik ini juga ada ibu yang selalu mendukung penuh dengan segala doa dan juga semangat luar biasa untuk putri tercintanya. Oke Mbak Lulu, di segmen terakhir kali ini Alfi pengen dong Mbak Lulu bisa menyampaikan pesan-pesan kepada semuanya yang kali ini lagi nonton ya. Bagaimana kita bisa menjalani hidup, bisa melewati segala suka duka untuk meraih sebuah prestasi. Iya, setidaknya kita harus selalu bersyukur, menikmati apa yang sudah Allah berikan kepada kita tanpa harus melihat ke bawah atau ke atas. Jadi tetaplah kita berpandangan ke depan, bahwa yakin apa yang sudah Allah berikan itu adalah ketentuan yang terbaik. Tidak ada hal yang buruk yang akan diberikan kepada umatnya selagi kita mau berusaha untuk lebih baik lagi, lebih maju lagi, dan yang pasti selalu menjadi tangan yang di atas, jangan menjadi tangan yang di bawah. Karena dengan menjadi tangan yang di atas, insya Allah rezeki itu akan datang dengan sendirinya. Dan yang paling penting, selalu ikhlas menjalani hidup. Itu saja. Oke, keren sekali ya guys. Thank you banget sekali lagi untuk Mbak Lulu. Sama-sama Mbak Alfi. Atas waktu dan kesempatannya berkunjung ke podcast Bahasa FM. Semoga sukses selalu ke depannya. Amin, Mbak Tetap Alfi selalu juga. jaga diri. Dan Siap. semoga apa yang dicapai, apa yang diinginkan selalu dicapai oleh Mbak Lulu. Amin. Oke, thank you ya guys udah nonton di podcast Bahasa FM. Semoga bisa bermanfaat dan juga bisa menginspirasi semuanya. So, jangan lupa subscribe serta nyalakan tombol loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari konten-konten podcast Bahasa FM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.